Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Arifin dari program studi manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan analisis kegagalan sistem informasi manajemen di Transmart sejak peluncurannya hingga sekarang. Adapun untuk analisisnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan strategi yang lemah. Implementasi sistem informasi seringkali dilakukan tanpa perencanaan yang strategis dan matang, termasuk analisis kebutuhan dan kesiapan organisasi, sehingga sistem yang diimplementasikan tidak sesuai dengan kebutuhan operasional atau terlalu kompleks untuk digunakan oleh karyawan. Yang kedua, ketidaksesuaian teknologi dengan kebutuhan bisnis. Dalam beberapa kasus, teknologi yang diterapkan tidak terintegrasi dengan baik dengan sistem yang ada, seperti POS atau sistem manajemen inventaris. Hal ini mengakibatkan data yang tidak sinkron, gangguan operasional, dan kesulitan dalam pengambilan keputusan berbasis data. Yang ketiga, kurangnya pelatihan dan adaptasi karyawan. Karyawan tidak dilatih secara memadai untuk menggunakan sistem yang baru, yang menyebabkan resistensi terhadap perubahan dan kesalahan operasional, sehingga efisiensi kerja menurun dan kualitas layanan kepada pelanggan terganggu. Yang keempat, gangguan operasional karena kegagalan sistem, di mana kegagalan teknis seperti server down atau bug pada perangkat lunak sering terjadi secara tiba-tiba. Adapun operasional seperti pembayaran, manajemen stok, dan pelaporan keuangan terganggu, yang secara langsung mempengaruhi pengalaman pelanggan. Yang kelima, kurangnya manajemen krisis. Tidak adanya strategi manajemen krisis yang efektif untuk menangani kegagalan sistem. Kegagalan ini menurunkan kepercayaan pelanggan yang berpotensi merusak reputasi perusahaan dalam jangka panjang, dan akhirnya menyebabkan pelanggan tidak mau kembali untuk berbelanja di Transmart. Adapun yang keenam yaitu integrasi e-commerce yang tidak optimal. Dengan meningkatnya e-commerce, Transmart belum berhasil mengintegrasikan platform digitalnya secara efektif dengan sistem offline, sehingga kesulitan dalam menyediakan pengalaman belanja omnichannel seperti manajemen stok yang real time dan layanan pelanggan yang responsif. Yang ketujuh, kurangnya pemantauan dan evaluasi sistem. Transmart tidak melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap sistem yang diimplementasikan pada perusahaan itu sendiri, sehingga masalah kecil di dalam sistem sering diabaikan sampai menjadi kegagalan yang sangat besar. Nah, mungkin itulah beberapa analisis kegagalan yang terjadi pada Transmart dari awal launching sampai saat ini. Nah, untuk solusi yang dapat dilakukan oleh Transmart yaitu yang pertama, bisa melakukan audit teknologi, di mana evaluasi ulang teknologi yang digunakan untuk memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan bisnis. Yang kedua, meningkatkan pelatihan karyawan. Program pelatihan yang terstruktur ini untuk meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap teknologi baru. Yang ketiga, mengembangkan sistem omnichannel. Yang keempat, manajemen krisis untuk membentuk tim khusus untuk menangani krisis teknologi dan komunikasi dengan pelanggan. Dan yang terakhir yaitu pemantauan berkala, di mana implementasi sistem monitoring untuk mendeteksi dan menangani masalah tersebut. Nah, mungkin dengan melakukan solusi tersebut, Transmart akan kembali
pada masa-masa kejayaannya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.